نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita diberi kemampuan oleh Allah untuk berpuasa. Kita mulai dari terbit fajar dan nanti sampai terbenamnya matahari. Ini kita sedang ibadah. Jadi yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita ini sedang ibadah. Puasa itu ibadahnya termasuk panjang. Kita ini dalam posisi sedang beribadah kepada Allah. Dan orang yang beribadah itu yang paling bagus atau yang paling kualitasnya itu bagus di sisi Allah adalah yang paling banyak mengingat Allah ketika puasa. Ditanyakan orang yang berjihad yang paling bagus siapa? Orang yang paling banyak mengingat Allah ketika berjihad. Orang yang paling bagus salatnya siapa? Orang yang paling banyak mengingat Allah ketika salat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang paling bagus puasanya, yaitu orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi puasa kita itu berkualitas. Jadi kita selalu ingat dan selalu sadar dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita ini sedang ibadah. Maka kita usahakan menahan diri dari hal-hal yang merusak. 11. Bab yang ke-11 yaitu adzabhu lillah fi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk penyembelihan selain Allah. Menyembelih untuk Allah di tempat yang dilakukan sembelihan untuk selain Allah. Kalau di sini menyembelih binatang dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Ini lumayan panjang ini ya judulnya. Baik. Intinya menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan penyembelihan untuk selain Allah. Paham ya? Jadi menyembelihnya untuk Allah, niat menyembelihnya untuk Allah, tapi yang menjadi larangan adalah tempatnya. Menyembelihnya itu untuk Allah, tapi yang menjadi larangan tempatnya. Karena tempatnya itu adalah biasanya digunakan untuk penyembelihan selain Allah, maka tidak boleh kita menyembelih di situ walaupun kita ini menyembelihnya untuk Allah. Ya, nanti akan kita jelaskan alasan-alasannya. Ya, ini maksud judul yang ditulis oleh beliau. Dan ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Ada yang masih ingat bab sebelumnya itu bahas tentang apa? Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah, kita tahu ini adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari syirik besar. Meskipun di pertemuan yang sebelumnya sudah kita perincikan menyembelih untuk selain Allah itu ya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah menyembelih selain Allah yang merupakan kesyirikan. Ya, menyembelih untuk selain Allah yang merupakan kesyirikan. Nah, ini adalah syirik besar. Menyembelih untuk selain Allah itu syirik besar. Baik. Nah, karena menyembelih ini merupakan syirik besar dan bahayanya besar. Ancamannya sangat besar. Kalau ini syirik besar, ancamannya sangat besar, yaitu pelakunya akan keluar dari Islam, pelakunya akan kekal di dalam neraka. Perantara yang mengantarkan kepada penyembelihan selain Allah. Karena menyembelih untuk selain Allah itu sangat berbahaya, beliau membawakan hal-hal yang mengantarkan kepada penyembelihan kepada selain Allah. Jadi yang kita bahas ini adalah wasilahnya, pengantar yang mengarah ke situ. Ini yang kita pelajari.
Nah, ini juga dilarang. Ya, kenapa dilarang? Karena kita tahu konsep dalam agama Islam itu biasanya menutup pintu. Konsep dalam agama Islam yaitu menutup pintu yang mengarah kepada keburukan. Ketika ini akan mengarah kepada suatu keburukan, Islam datang langsung menutup pintu ini supaya umat Islam tidak terjerumus di dalam keburukan itu. Dan kita tahu banyak sekali syariat-syariat yang seperti itu, dan ini adalah kaedah di dalam syariat Islam yang dikenal oleh para ulama usul, maksudnya usul daro'i. Apa itu? Saddud daro'i. Saddud daro'i itu adalah ya menutup atau menghalangi wasilah yang akan mengantarkan kepada keburukan. Apa tadi? Saddud daro'i, yaitu mencegah terjadinya keburukan. Seperti perbuatan zina, ini kan dosa besar. Maka Islam datang dengan saddud daro'i, menghalangi pintu yang akan mengarah kepada perzinahan. Tidak boleh pacaran. Di dalam Islam tidak boleh bahkan jabat tangan dengan lawan jenis, hukumnya haram. Lebih baik seseorang itu ditusuk dengan jarum atau dengan besi tajam di kepalanya, itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Kenapa? Padahal cuma berjabat tangan. Karena Islam ingin menutup pintu. Jangan sampai dengan gara-gara dari jabat tangan itu mengarah kepada perzinahan. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk menundukkan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh kholwat, berdua-duaan dengan lawan jenis. Ini semua untuk apa kira-kira? Saddud daro'i. Apa tadi saddud daro'i? Mencegah terjadinya kemungkaran, yaitu perzinahan. Pembunuhan ini dosa besar. Islam datang mencegah supaya tidak terjadi pembunuhan. Kalau ada sengketa dengan saudaranya, Islam mengajarkan tidak boleh lebih dari 10 atau 11 hari. 3 hari. Kalau kita berapa hari? Tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena kalau terlalu denda dan bisa jadi sampai kepada pembunuhan. Semua ditutup pintu tersebut. Ketika membawa senjata di dalam Islam tidak boleh kita menunjukkan tajamnya. Ketika membawa dan ada orang di situ, tidak boleh kita tajamnya ditampakkan, tapi tajamnya kita sembunyikan. Karena dikhawatirkan bisa jadi membunuh orang atau menyakiti orang. Nah, semua itu dicegah sama Islam. Begitupun apalagi masalah kesyirikan yang mengantarkan kepada kesyirikan, dan kesyirikan ini dosa yang paling besar. Tentu Islam datang saddud daro'i, menahan atau menutup pintu tersebut. Di antaranya yang ditutup adalah menyembelih untuk Allah di tempat di mana digunakan untuk penyembelihan kepada selain dalam Islam, yaitu mencegah terjadinya keburukan. Makanya suatu ketika sahabat Ibnu Abbas itu beliau sholat dekat kuburan, dan mungkin beliau tidak tahu itu ada kuburan, maka sahabat Umar Ibnu Khattab langsung meneriaki al-qabr, ada kuburan, supaya dia tidak menghadap kepada kuburan. Nah, Ibnu Abbas mendengar dikiranya al-qamar itu bulan. Dia melihat ke atas, kok enggak ada bulan. Ternyata maksudnya adalah al-qabr. Hati-hati, ada kuburan. Sehingga di dalam Islam juga tidak boleh sholat menghadap ke kuburan. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan atau dalam hal ini adalah menyembelih Allah. Alasannya apa Islam melarang itu? Di antara yang pertama yaitu bisa mengantarkan kepada kemungkaran tersebut atau kesyirikan tersebut. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Kenapa tidak boleh menyembelih di tempat tersebut? Karena alasan yang pertama bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, mungkin awalnya datang dia niatnya sembelih untuk Allah. Tapi siapa yang menjamin hati kita ini tetap konsisten, tetap tidak berubah di saat kita berada di tempat tersebut? Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin.
Bisa jadi niat awalnya datang menyembelih untuk Allah, begitu sampai di tempat tersebut ternyata syaitan menggoda hatinya, tiba-tiba berubah. Yang awalnya untuk Allah, tiba-tiba dia pas sembelih langsung untuk selain Allah. Ini tidak ada yang menjamin. Begitupun seandainya kita mengikuti acara-acara kesyirikan, siapa yang menjamin hati kita ini bisa konsisten, bisa istiqomah? Sebagian orang ikut serta menghadiri acara kesyirikan, ya, dengan beralasan saya kan nggak yakin dengan itu, saya nggak percaya dengan kesyirikan itu. Tapi siapa yang menjamin ketika sudah berada di tempat tersebut, tiba-tiba syaitan menggoda, hati kita tergelincir dan percaya dengan kesyirikan itu, dan pada saat itu ajal datang. Bayangkan, siapa yang menjamin kita bisa selamat seperti itu? Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyembelih di tempat tersebut? Karena secara zahirnya itu ada kemiripan. Secara zahirnya ada kemiripan. Kemiripannya di mana? Ada yang bisa ada gambaran kemiripannya itu di mana? Judul kita ini tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk sembelihan selain Allah. Alasan tidak boleh di situ, alasan yang kedua ini karena ada kemiripan. Kemiripannya di mana? Sama-sama menyembelih apa? Proses menyembelih. Ada yang lain? Tempatnya. Kemiripannya itu ya tempatnya itu. Karena tempat ini sering dipakai nyembelih untuk selain Allah, seandainya ada yang datang berkurban di tempat tersebut, ini ada tempat, katakanlah ini pohon beringin atau ini punden yang sering dipakai untuk nyembelih selain Allah. Tiba-tiba pas acara Idul Adha, kita nanti acara Idul Adha pas nyembelihnya di situ aja. Ada kemiripan, tempatnya sama-sama di situ. Padahal yang pertama itu sembelihnya untuk selain Allah, yang kedua ini sembelihnya untuk Allah. Tapi karena ada kemiripan, dikhawatirkan orang-orang itu salah sangka. Ini seorang ustadz besar, ustadz terkenal, bahkan orang tokoh masyarakat menyembelih kurban di tempat tersebut. Orang awam melihat, loh berarti boleh kita menyembelih untuk Mbah si fulan. Padahal si ustadz ini, kiai ini nyembelihnya untuk Allah. Karena tempatnya di situ, orang awam melihat berarti boleh menyembelih untuk penghuni pohon ini. Itu kan anggapan orang. Nah, itu bahayanya. Gara-gara tempatnya sama. Dan itulah yang dilarang dalam Islam, seperti tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai orang kafir. Ini menyerupai peribadatan orang lain. Dikhawatirkan orang itu menyangka kalau perbuatan itu boleh, padahal ini orang kalau nggak tahu, yang dia lihat kan secara zahirnya, dia nggak tanyakan kenapa dia sembelih di situ, sembelihnya itu untuk Allah atau bukan itu yang dia tanyakan. Tapi orang awam itu yang dilihat adalah zahirnya. Kalau nampaknya dia sembelih di situ, ya berarti boleh. Ini bagi orang awam. Atau mungkin kiai ini terbiasa menyembelih di tempat tersebut, dan anak keturunan kiai ini akhirnya mengikuti tradisi kiai ini. Keturunannya, cucunya nanti ikut. Ya karena kiai dulu, mbah saya dulu sering kalau menyembelih di tempat tersebut. Sampai beberapa cucunya kemudian tidak punya ilmu, datang menyembelih, ternyata sudah berubah. Mungkin di generasi pertama, kedua nyembelihnya masih untuk Allah, tapi generasi berikutnya karena nggak punya ilmu, nyembelihnya sudah berubah. Ini sangat bahaya ya. Kenapa tidak boleh kita itu menyembelih di tempat-tempat semacam itu? Begitupun seperti orang yang misalkan sholat di
Salat di gereja. Ada gereja, ada seorang tokoh masyarakat, seorang ustadz besar yang terkenal tiba-tiba sholat di dalam gereja. Ini juga perlu diwaspadai. Jangan sampai itu menjadi fitnah bagi masyarakat awam. Nanti mereka nyangka berarti boleh kita datang ibadah di gereja. Padahal ustadz ini mungkin sholatnya untuk Allah, tapi karena tempatnya di gereja, orang-orang menyangka berarti boleh sama saja ibadah di gereja. Ini kan menjadi fitnah. Baik, kita akan bacakan dalil yang dibawakan oleh beliau di sini. Beliau membawakan dua dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah. Dalil yang pertama yaitu dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Mungkin minta tolong ada yang bisa bantu membacakan. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa dalam kurung Masjid Kuba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Al-Taubah 107-108. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Dalil yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Kalau kita lihat dalil ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bab atau judul di atas. Judul di atas itu kan berbicara tentang menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan penyembelihan untuk selain Allah. Ayat ini tidak ada yang isinya itu tentang sembelihan atau yang semisal dengan itu. Seakan-akan tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat ini dengan judul ini. Kalau kita tidak teliti, mungkin kita akan salah paham. Mungkin kita akan berkata ini beliau lupa atau enggak tahu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini salah memberikan dalil atau gimana ini? Dalilnya kok tidak ada hubungannya sama sekali dengan bab di atas.
babnya lain, ayat yang dibawakan lain. Ayat ini kan tentang orang-orang munafik dan tentang masjid Diror. Tidak ada kaitannya dengan sembelihan. Namun ternyata inilah kecerdasan beliau. Bagaimana beliau berdalil dengan ayat-ayat yang pada sisi pendalilan ayat itu memiliki keterkaitan. Baik. Sebelumnya akan kita ketahui terlebih dahulu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya alasan Rasulullah dilarang untuk sholat di masjid tersebut. Baik. Atau kita ketahui terlebih dahulu apa hubungannya dengan judul di atas ya. Di dalam ayat ini ada yang berbunyi la takum fihi abadan. Ketemu ya? La takum fihi abadan. Jangan kamu sholat di masjid itu abadan, selama-lamanya. Inilah korelasinya dengan judul. Jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Apa hubungannya dengan menyembelih untuk Allah di tempat sembelihan untuk selain Allah? Berarti di sini ada perbandingan antara tempat penyembelihan dan masjid. Bisa dipahami ya? Atau masjid Diror. Ada tempat penyembelihan, ada masjid Diror. Kita ingin mencari kesamaan tempat penyembelihan untuk selain Allah dan masjid Diror. Kesamaannya di mana? Tempat penyembelihan untuk selain Allah pasti ini kekafiran, ini kesyirikan. Tempat ini dipakai untuk kesyirikan. Ya, Pak ya? Masjid Diror meskipun bentuknya itu masjid, tapi ternyata ada istilah diror di belakang. Diror itu apa? Masjid yang berbahaya dan mengandung kesyirikan. Berarti sudah sama atau tidak ini? Sama ya. Ini tempat yang berbahaya, ini tempat yang mengandung kesyirikan dan kekafiran. Masjid Diror tempat mengandung kesyirikan dan kekafiran. Sama saja dengan tempat yang dipakai untuk menyembelih selain Allah. Baik. Tidak boleh sholat di masjid tersebut. Tidak boleh sholat di masjid tersebut. Yang dilarang siapa? Rasulullah dan sahabatnya. Pertanyaannya, apa mungkin Rasulullah itu sholat untuk selain Allah? Tidak mungkin. Pasti Rasulullah itu kalau sholat untuk Allah. Meskipun beliau sholatnya untuk Allah, tapi karena tempatnya itu tempat yang berbahaya, tidak boleh sholat di tempat tersebut. Begitupun kita menyembelih, meskipun menyembelih ini untuk Allah, tapi tempatnya itu berbahaya, tidak boleh kita menyembelih di tempat tersebut. Jadi ini dalil yang beliau bawa ada hubungannya atau tidak? Ada ya. Jadi bukan ngawur, tapi beliau itu membawakan dalil itu selalu ada kaitannya. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah untuk sholat di masjid tersebut? Alasannya ada 4. Dan ini dijelaskan pada ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina takhadhu masjidad dirar wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Ini ada 4 alasan kenapa Allah melarang Rasulnya sholat di masjid tersebut. Walladzina takhadhu masjidad dirar, dan orang-orang yang membuat masjid itu yang pertama ad-diraron, untuk diror, untuk membahayakan. Jadi alasan yang pertama karena masjid itu apa tadi? Diror. Alasan tidak boleh sholat di masjid itu karena alasan yang pertama diror. Masjid ini diror. Apa artinya diror? Berbahaya, ya, atau membahayakan. Alasan yang kedua wa kufron. Masjid itu untuk kekafiran, untuk kekufuran.
Alasan yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin. Masjid itu untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Alasan yang keempat, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Alasan yang keempat, masjid itu dipakai untuk menolong orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Alasan yang keempat, masjid itu dipakai untuk memerangi atau menolong orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Coba kita ulangi lagi. Alasan kenapa Rasulnya dilarang untuk sholat di masjid tersebut. Yang pertama tadi apa? Diroron, ya, berbahaya. Alasan yang kedua, karena masjid itu untuk kekufuran. Alasan yang ketiga, untuk memecah belah kaum mukminin. Alasan yang keempat, ya, masjid itu untuk menolong orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Taib, ini alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk sholat di masjid tersebut. Alasan yang keempat ini, yaitu masjid ini dipakai untuk menolong orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini yaitu isyarat kepada seorang yang bernama Abu Amr Al-Fasiq. Abu Amr Al-Fasiq. Siapa Abu Amr Al-Fasiq? Abu Amr Al-Fasiq ini seseorang yang menjadi rahib di Madinah. Jadi dia tokoh masyarakat, menjadi pendetanya Yahudi di Madinah. Abu Amr Al-Fasiq ini sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, dia menjadi tokoh dan orang yang terpandang di Madinah. Ketika orang ada masalah, datang kepada Abu Amr ini. Ketika mereka punya pertikaian, mereka datang kepada orang ini sebagai penengah, karena dia orang yang disegani. Begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ternyata masyarakat Madinah lebih datang kepada Rasulullah daripada Abu Amr Al-Fasiq ini. Berarti dia ini kalah pamor. Kalah pamor, tidak didatangi lagi oleh orang-orang, tidak dihiraukan lagi oleh orang-orang. Mereka lebih suka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini muncullah rasa cemburu, rasa iri dalam diri Abu Amr Al-Fasiq ini. Maka apa yang dia lakukan? Dia datang ke Mekah, kemudian mulai memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Madinah. Dan disebutkan sebab terjadi perang Uhud juga karena ada provokasi dari Abu Amr Al-Fasiq ini. Ketika kaum muslimin sudah mulai kuat, terjadi perang Badar, kaum muslimin menang. Ini semakin iri, semakin dengki, dia merasa tidak punya kekuatan. Dia datang ke Mekah untuk memprovokasi orang-orang Mekah supaya menyerang Madinah. Bahkan dia pergi ke daerah Syam, di Kaisar Romawi, bertemu dengan Raja Romawi, dan dia memprovokasi orang-orang di sana untuk menyerang Madinah. Dan di sana, ya, ketika di Syam, dia menuliskan surat untuk orang-orang munafik yang ada di Madinah supaya mereka mendirikan masjid tersebut. Tujuannya apa? Yang ini tujuannya untuk membahayakan, untuk memecah belah kaum muslimin, dan sebagai tempat markas untuk menyerang kaum muslimin. Jadi menurut mereka, kalau kita bangun markas seperti gereja ataupun seperti yang lainnya, ini tidak mungkin, pasti akan dihancurkan. Supaya tidak dihancurkan, kita bangun markasnya seperti masjid. Dan tidak sampai di situ, mereka mengundang Rasulullah SAW datang untuk meresmikan masjid tersebut, sehingga memberikan rekomendasi kalau masjid ini adalah layak untuk disolat, untuk dipakai. Mereka mengajak Rasulullah untuk solat di masjid tersebut. Kata Rasulullah SAW, saya akan sholat di masjid tersebut, tapi karena saya ini ada rencana untuk pergi berperang. Karena saat itu beliau ingin perang melawan orang-orang yang ada di Tabuk.
Kata Rasulullah, seandainya nanti saya pulang dari Tabuk, barulah saya sholat di masjid tersebut. Begitu ya, sebelum sampai di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya untuk membongkar kedok orang-orang munafik. Mana kedoknya atau mana ayatnya untuk membongkar kedoknya orang-orang munafik? Ya, termasuk surat yang kita baca ini, yaitu untuk membongkar orang-orang munafik. Dan ini terdapat dalam surat At-Taubah. Dan kita tahu di dalam surat At-Taubah itu banyak sekali ayat-ayat yang didahului dengan walladzina. Dalam surat At-Taubah itu awal ayatnya banyak yang didahului dengan walladzina atau humul ladzi. Ya, humul ladzi. Ini banyak dalam surat At-Taubah. Dan kata para ulama tafsir, ini semua isinya adalah membongkar kedok orang-orang munafik. Sehingga orang-orang munafik ketika turun ayat, mereka sangat ketakutan. Kenapa sangat ketakutan? Takut kalau kedoknya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan bagaimana rasa takutnya orang-orang munafik itu seperti petir dalam surat Al-Baqarah. Au kasaybim minas sama fi dhulumatin au kasaybim minas samai fi dhulumatin. Ada yang hafal? Au kasaybim minas samai fihi dhulumati wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Au kasaybim minas sama fi dhulumatiu, seperti hujan yang turun, ya, hujan yang turun dengan penuh kegelapan. Hujan yang turun dengan sangat gelap, ada petir, ada ada halilintar, ya, ada petir, ada halilintar, dan orang-orang munafik itu memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka karena takut akan kematian. Ini perumpamaan Allah gambarkan orang-orang munafik ketika mendengar Al-Quran. Orang-orang munafik ketika mendengar Al-Quran, bagaikan Al-Quran itu bagaikan petir, bagaikan halilintar yang menyambar-nyambar. Karena mereka sangat khawatir, takut kedoknya itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat tidak mau ketika turun ayat Al-Quran. Baik, ini dalam surat At-Taubah Allah membongkar kedok mereka, dan di antara kedoknya orang-orang munafik apa? Mereka ingin membuat masjid ini sebagai tempat untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Baik. Apakah Rasulullah SAW sholat di tempat tersebut? Turun ayat dan Allah langsung mencegah Rasulnya untuk sholat di tempat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abadan. Jangan kamu sholat di tempat tersebut selama-lamanya. Dan orang-orang munafik ini ketika membuat masjid, mereka sampai bersumpah, ya, wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka sampai bersumpah, sesungguhnya yang kami lakukan inilah untuk kebaikan. Jadi ini mereka bersumpah, mereka beralasan kepada orang-orang muslim, kami membuat masjid ini untuk kebaikan, untuk orang-orang lemah. Kami buat masjid ini supaya ketika hujan orang bisa sholat di masjid tersebut, atau orang-orang tua yang tidak bisa keluar di malam hari bisa sholat di tempat tersebut. Ini alasan mereka. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala bersaksi sesungguhnya mereka itu dusta. Mereka dusta kalau masjid ini untuk kebaikan, tapi sebaliknya masjid ini adalah untuk keburukan. Dan masjid ini di mana? Yaitu di dekat Masjid Quba, ya, di dekat Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah ke kota Madinah. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la masjidu ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi.
Dan masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari pertama apa itu? Hari pertama berhijrah ke kota Madinah, ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk engkau sholat pada tempat tersebut. Berarti ini Allah memuji Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid yang memiliki keistimewaan. Ya, Allah memuji masjid ini, mengatakan masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan. Dan memang Rasulullah SAW sangat mencintai Masjid Quba. Apa keutamaannya? Mungkin ada yang tahu? Apa keutamaannya orang yang sholat di Masjid Quba? Seperti pahala umroh. Sholat, as-sholatu fi Masjid Quba ta'dilu ka umrotin. Ya, sholat di Masjid Quba itu pahalanya seperti berumroh. Ini luar biasa. Jadi orang-orang yang ada di Madinah bisa mendapatkan pahala umroh meskipun mereka hanya sholat di Masjid Quba. Rasulullah SAW setiap pekan atau setiap Sabtu beliau selalu datang ke Masjid Quba walaupun dengan berjalan kaki. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba ini kan cukup jauh, sekitar 3 kilo sampai 4 kiloan. Jalan kaki beliau karena saking cintanya beliau dengan Masjid Quba, karena memiliki sejarah yang besar. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah dengan penuh ketakwaan, yaitu Masjid Quba, maka beliau punya keterikatan yang sangat erat dengan masjid tersebut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ada di Quba tersebut. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan pada Masjid Quba itu ada orang-orang yang sangat suka dengan kesucian, suka dengan kebersihan, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang yang ada di Quba, kenapa mereka dipuji oleh Allah suka kebersihan? Karena ternyata orang-orang yang ada di Quba ini mereka kebiasaannya yaitu selalu beristinja. Maksudnya kalau di zaman dulu orang kalau tidak punya air itu pakai istijmar, menggunakan batu. Ya, buang air kemudian mereka menggunakan batu untuk istijmar. Setelah menggunakan batu sebetulnya sudah cukup dalam hukum Islam. Kalau sudah menggunakan batu, 3 batu atau lebih dari itu, maka ini sudah bersih, sudah dinyatakan bersih. Tapi beda dengan orang-orang yang ada di Quba, mereka begitu sampai di rumah mereka cuci lagi dengan air. Jadi double, istilahnya itu double, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin ada yang suka kebersihan, ya, setelah dia membersihkan kotorannya dengan air, lalu mungkin dia keringkan dengan tisu, dia keringkan dengan tisu ya jenisnya, maka ini sesuatu yang baik, ya, yaitu akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah buang air kemudian kita istinja, ya, menggunakan air lalu dikeringkan atau dibersihkan dengan tisu dan sejenisnya. Atau sebaliknya, ya, biasanya menggunakan tisu terlebih dahulu baru kemudian menggunakan air. Ini juga masuk dalam pujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman dulu kan pakai batu. Pakai batu kemudian pakai air. Kalau di zaman kita mungkin jarang kita memakai batu, tapi mungkin bisa pakai tisu dan yang lainnya. Kemudian baru menggunakan air. Ini insya Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di Masjid Quba tersebut karena adanya ancaman, apakah itu sesuatu yang berbahaya, kemudian kekafiran, kemudian memecah belah umat Islam, dan juga menolong orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Sisi pendalilan ayat ini sudah kita jelaskan tadi, yaitu la takum fihi abadan, jangan sholat di tempat tersebut selama-lamanya.
Sebagaimana kita menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan sembelihan selain Allah juga dilarang, karena akan menyebabkan bahaya dan orang akan melihat itu adanya tasyabuh, menyerupai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata para ulama, bagaimana kalau seandainya tempat itu sudah rata dengan tanah? Tempat itu sudah rata, sudah tidak dipakai lagi untuk sesembahan selain Allah. Apakah boleh misalkan kita mendirikan masjid dan yang lainnya di tempat tersebut? Kalau memang sudah tidak dipakai lagi dan tempat itu sudah ditinggalkan, sudah rata dengan tanah, maka boleh kita mendirikan masjid di tempat tersebut. Sebagaimana ditanyakan kepada sahabat Ibni Abbas, ditanyakan kepada Syekh bin Baz tentang masjid yang dibangun di Taif. Di situ tempat yang dibangun masjid itu adalah tempat dulunya dipakai untuk menyembah Lata wal Uzza. Ya, ada Lata yang ada sesembahan yang disembah di Taif, berhalanya di Taif. Nah, di tempat itu digunakan atau dibangun masjid di sana. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz, apakah boleh membangun masjid di tempat tersebut? Beliau memfatwakan kalau tempat itu sudah rata, sudah tidak dipakai lagi untuk menyembah kepada berhala, maka boleh didirikan masjid di tempat tersebut. Bahkan kalau tidak didirikan masjid, mungkin malah berbahaya. Orang ada kesempatan untuk menghidupkan kembali tradisi tersebut. Ini malah berbahaya. Contoh misalkan ada gereja yang dijual atau rumah ibadah yang dijual, kemudian dibeli oleh seorang muslim, dibangun masjid. Boleh atau tidak? Boleh seperti itu, ya. Atau tempat yang digunakan untuk berhala, kemudian tempat itu dibebaskan, dibeli oleh seorang muslim, kemudian mau didirikan masjid, maka ini juga boleh. Allahu a'lam bishawab. Dalil berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh Thabit bin Ad-Dhahhak. Bisa minta tolong dibacakan? Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu menentukan, ada seseorang bernadar akan menyembelih seekor unta di Buwana. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuhilah nadarmu itu, karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nadar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis riwayat Abu Daud. Taib, barakallahu fikum. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau adalah hadis dari Thabit bin Ad-Dhahhak. Ini menuturkan, nadara rajulun ayanhara ibilan bi Buwanah. Ada seseorang sahabat Nabi yang bernadar untuk menyembelih ibilan, menyembelih unta di daerah yang namanya Buwanah. Daerah Buwanah itu daerah dekat Yambu, ya, daerah Yambu. Yambu itu di daerah pantai dekat kota Madinah. Jadi sekitar 2 jam dari kota Madinah. Dan sekarang menjadi tempat rekreasinya orang-orang Madinah. Itu Yambu, ya, pantai, tempat pesisir dan sumber ikan, ya. Kalau mau bakar-bakar ikan itu di daerah Yambu. Nah, ini Buwana. Dia bernazar ingin menyembelih unta di Buwana. Dalam beberapa riwayat disebutkan sekitar 50 ekor. Dia ingin menyembelih 50 ekor unta di tempat tersebut. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatannya tersebut.
faqala hal fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Kata Rasulullah, apakah di tempat tersebut ada berhala-berhala yang disembah oleh jahiliyah sebelumnya? Qalu la, dia mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah tempat itu termasuk perayaan-perayaan mereka? Mereka sering melakukan perayaan-perayaan di tempat tersebut, sering dibuat untuk acara-acara tertentu. Qalu la, mereka mengatakan tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian bersabda, aufi binadrik, lakukan nadarmu tersebut. Fa innahu la wafa'a binadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Sesungguhnya tidak boleh seseorang memenuhi nadarnya dalam hal bermaksiat kepada Allah dan dalam hal-hal yang tidak dimiliki, atau dia bernadar apa-apa yang dimiliki oleh ibnu Adam. Fima la yamliku ibnu Adam, apa-apa yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Taib. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah juga bertanya kepada Rasulullah dalam masalah seperti ini. Kata Umar ibn Khattab, wahai Rasulullah, saya bernadar untuk itikaf, ya, satu hari satu malam di Masjidil Haram. Kata Umar, saya bernadar ingin itikaf di Masjidil Haram satu hari satu malam. Maka kata Rasulullah SAW, tunaikan nadarmu. Baik, tapi kalau orang yang ini dia bernadar ingin menyembelih di tempat yang namanya buana. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau tadi Umar ibn Khattab, Rasulullah langsung suruh tunaikan nadarmu. Tapi kalau kasusnya sahabat yang ini, Rasulullah SAW masih memperinci, masih menanyakan, apakah di sana ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah dahulu? Apakah tempat itu dipakai untuk perayaan-perayaan tertentu? Ini dirincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Rasulullah merinci tersebut. Alasannya, seandainya tempat itu dipakai untuk perayaan-perayaan tertentu, atau tempat itu memang ada berhala-berhala yang disembah, tentu Rasulullah tidak akan mengizinkan sahabat ini menyembelih di tempat tersebut. Bisa dipahami? Kalau di sini Rasulullah mengizinkan atau tidak dalam hadis ini? Dalam hadis ini Rasulullah mengizinkan. Kenapa Rasulullah mengizinkan dalam hadis ini? Karena tempat-tempat tersebut ternyata tidak mengandung yang ditanyakan oleh Rasulullah, maka beliau mengizinkan. Sebaliknya, seandainya kalau tempat ini mengandung yang ditanyakan oleh beliau, tentu beliau tidak akan mengizinkan. Padahal nadarnya itu untuk Allah, sembelihannya dia juga untuk Allah. Tapi karena dia menyembelih di tempat-tempat yang seperti itu, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Seandainya tempat-tempat tersebut ada mengandung yang ditanyakan oleh beliau, beliau tentu akan melarang. Sehingga dalam hadis ini beliau memerintahkan sahabat ini untuk menunaikan nazarnya tersebut. Kemudian beliau mengingatkan, sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar yang mengandung kemaksiatan maka tidak boleh ditunaikan. Contohnya seperti apa? Ya, seseorang bernazar mungkin ingin menyembelih hewan di tempat tersebut atau tempat yang dipakai untuk menyembah berhala. Atau seseorang bernazar untuk mentraktir temannya minum khamar. Kalau saya terima PNS atau nanti jabatan saya naik, saya akan traktir kita minum khamar. Kalau dia bernadar seperti itu, meskipun nadarnya itu untuk Allah, tapi kalau perbuatan itu perbuatan maksiat, tidak boleh ditunaikan dan yang lainnya. Kemudian di sini wala fima la yamliku ibnu Adam, atau bernadar dengan apa yang tidak dimiliki oleh manusia tersebut.
Dia tidak punya barang itu, tapi dia bernadar, seandainya kalau saya sukses, saya akan menyumbangkan mobil tetangga saya. Kalau saya saya sukses, saya akan menyumbangkan mobil tetangga saya. Nah, ini diteriaki maling ya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan milik dia. Kita bernadar, kalau saya sukses, saya akan menyumbangkan mobil saya. Nah, ini boleh. Tapi kalau mobil tetangganya, barang orang lain, ini tidak boleh. Atau kalau saya sukses, saya akan memberikan izin untuk haji 10 orang. Yang bisa memberi izin haji itu bukan ada pada tangan dia, tapi itu milik kerajaan sana, kerajaan Saudi. Kecuali kalau memang dia punya wewenang untuk memberi izin, itu tidak masalah. Kalau saya sukses, ya, saya akan menyumbangkan apa? Menyumbangkan kijang, tapi masih di hutan. Menyumbangkan 1 kijang di hutan. Nah, ini nggak boleh. Atau menyumbangkan 1 ton ikan, padahal ikannya masih di laut. Ini nggak boleh, karena belum dimiliki oleh manusia. Tidak boleh bernadar demikian. Alias apa? Nadarnya tidak sah. Nadar ini sesuatu yang baik, dan mungkin nanti akan kita pelajari khusus bab tentang nadar. Setelah ini ya, setelah bab ini ada bab khusus tentang nadar. Ya. Secara singkat, nadar itu sesuatu yang baik. Nadar itu apa? Orang mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak wajib. Kalau sesuatu yang wajib, nadarnya tidak akan sah. Saya bernadar besok saya puasa. Ini nadarnya sah atau enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena besok wajib kita puasa. Ini enggak boleh. Atau saya bernadar nanti pas azan duhur saya sholat duhur. Nah, ini enggak sah nadar seperti ini, karena sholat duhur sudah wajib. Kecuali saya bernadar besok saya akan sholat duha. Nah, ini sholat duha menjadi wajib bagi orang ini. Dan ketika orang ini melakukan nadar itu, tentu pahalanya lebih besar daripada sholat duha biasa. Kenapa? Resikonya juga ada. Kalau dia nggak bisa memenuhi nadarnya, ada resikonya. Ya, yaitu harus memerdekakan budak dan harus memberi makan orang miskin, atau dia berpuasa 3 hari. Ya, ini ada resikonya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang memenuhi nadarnya. Allah memuji orang-orang yang memenuhi nadarnya. Sesuatu yang dipuji oleh Allah berarti ini sesuatu yang baik dan terpuji. Makanya sampai dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nadarnya itu adalah untuk kemaslahatan dirinya, sebagian ulama mengatakan itu adalah tidak lahir kecuali dari orang-orang yang pelit. Dan karena itu ada hadisnya, ya. Tidak muncul kecuali dari orang-orang yang pelit, nadar untuk kemaslahatan dirinya. Contohnya, kalau saya sembuh dari sakit, saya bernadar untuk menyumbang sekian. Kalau saya sembuh dari sakit, saya bernadar untuk puasa berapa hari. Kalau saya sukses ujian ini, saya akan bersedekah sekian juta. Ini kata para ulama, ini nadar yang makruh. Kenapa? Karena tidak lahir kecuali dari orang-orang yang pelit. Ya. Kenapa engkau enggak sedekah langsung aja? Kenapa harus bernadar dikaitkan dengan kesuksesan kamu atau dikaitkan dengan manfaat yang kamu dapatkan? Kalau seorang mukmin, dia akan bersedekah meskipun dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia sedekahkan tersebut. Baik. Nah, tapi kalau orang ternyata sudah bernadar demikian, wajib dia untuk tunaikan. Dia bernadar, kalau saya sembuh saya akan puasa 3 hari. Maka dia wajib tunaikan, meskipun hukumnya itu adalah makruh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Bahwasanya yang pertama,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui ilmu gaib, ya. Kalau kita baca dalam ayat tadi, ketika orang-orang munafik datang untuk menawarkan beliau meresmikan masjid tersebut, awalnya beliau setuju. Kalau beliau tahu ilmu gaib, maka beliau tidak akan setuju. Tapi beliau langsung setuju, nanti kalau habis pulang dari perang Tabuk, saya akan sholat di masjid tersebut. Beliau tahunya dari mana? Setelah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti dalil kalau beliau itu tidak tahu ilmu gaib. Beliau tahu dari mana? Beliau tahu kalau sudah diwahyukan atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang kafir, ya, orang tuanya kafir, belum tentu anaknya itu jadi kafir. Orang tuanya kafir, belum tentu anaknya kafir. Taib. Ada yang masih ingat siapa orang munafik tadi yang mengusulkan untuk mendirikan masjid tersebut? Atau seorang rahib yang ada di Madinah sebelum Abu Amr al-Fasik. Baik. Ini kan gembongnya orang-orang munafik, dan dia meninggal dalam keadaan mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, tidak masuk Islam. Tapi ternyata anaknya itu termasuk orang yang masuk Islam. Anaknya bernama Handolah. Ya, anaknya Handolah. Masih ingat Handolah itu siapa? Yang dijuluki dengan Ghosilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa dimandikan malaikat? Syahid membawa apa itu? Masih belum suci, Ustaz. Ya, masih belum suci, Masya Allah. Betul. Beliau termasuk orang yang mati syahid di perang Uhud. Nah, ketika mati syahid itu ternyata beliau itu belum sempat mandi janabah, belum sempat mandi wajib. Malamnya manten baru, ya, besok subuhnya ada panggilan untuk berjihad. Panggilan berjihadnya itu sebelum subuh. Berangkat berjihad, ya, belum sempat mandi, ternyata meninggal di medan perang. Sehingga dimandikan oleh malaikat. Begitu diangkat jenazahnya, ternyata badannya sudah basah, tanah yang bekas beliau itu juga basah. Rasulullah menginformasikan ini sedang dimandikan oleh malaikat. Nah, ini bapaknya adalah orang munafik dan gembongnya munafik, namun anaknya adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itu juga banyak, ya, para sahabat yang lain. Abu Jahal misalkan, siapa yang nggak kenal Abu Jahal, ya? Ketika disebutkan nama Abu Jahal, tentu kita akan tahu ini orang yang paling jahat, orang yang paling buruk. Tapi anaknya ternyata masuk Islam, seperti Ikrimah, ya, Ikrimah bin Abu Jahal dan yang lain, ya. Oleh karenanya jangan kita langsung memvonis atau mencela. Misalkan ada orang yang bejat, ada orang yang nggak beres, ada orang tua yang nggak beres, jangan kita langsung memvonis. Bisa jadi anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang terhormat, anak-anak yang berjasa untuk agama Islam, ya. Mungkin orang tuanya preman, tapi anaknya adalah ustadz, ya. Ya, mungkin anaknya ustadz, ya. Masya Allah, ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian pelajaran juga adalah bahayanya hasad, ya. Kita tahu tadi Abu Amr al-Fasik ini kenapa dia menolak Rasulullah, kenapa dia membenci Islam? Gara-gara hasad, ya. Datang Rasulullah, ternyata dia kalah pamor, membuat dia hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah a'lam bishawab. Ini, ya, singkat yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu jangan melakukan sesuatu untuk Allah tapi di tempat yang memang di situ dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalkan kita tahu tempat ini adalah tempat yang buruk, maka jangan kita
datang ke tempat itu meskipun niat kita adalah niat yang baik. Kita tahu tempat itu adalah tempat yang buruk. Ini tempat lokalisasi. Kok kita sering nongkrongnya di situ gitu. Padahal niatnya untuk ya cuma sekedar nongkrong itu. Ini enggak baik karena akan menimbulkan curigaan orang macam-macam. Padahal kita ini niatnya baik atau kita ada perlu dan seterusnya. Tapi karena tempatnya ini buruk, jangan sampai ada kecurigaan orang atau orang akhirnya jadi salah sangka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan bersama istrinya dan istrinya ya menggunakan niqab, menggunakan cadar. Nah, ada dua orang yang melihat Rasulullah berjalan dengan wanita itu, beliau langsung sampaikan, ini Sofia, ini istri saya. Tujuannya apa? Biar jangan sampai ada orang yang salah sangka kalau itu bukan istri beliau. Jadi sampai seperti itu, menjaga agar orang tidak salah faham. Begitupun kita masuk ke tempat-tempat tertentu, kita melihat ya, apakah ini tempat yang baik atau tidak. Jangan sampai orang salah faham. Apalagi orang ini adalah memang dia punya figur, orang ini tokoh masyarakat, orang yang diteladani, harus lebih berhati-hati. Masa kiai datang ke diskotik misalkan, mungkin niatnya untuk berdakwah. Kiai datang ke diskotik tapi niatnya untuk berdakwah, bisa jadi itu menjadi ajakan bagi orang lain gitu. Oh, ini kiai aja boleh, kiai aja ke diskotik. Nah, ini harus hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada yang tanyakan, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan untuk tempat penyembelihan daging, misalnya di kota Malang ini apakah mengikuti syariat Islam? Karena pada dasarnya kan kita sebagai orang Islam, walaupun menyembelih daging tersebut untuk dijual, itu kan punya ilahi ta'ala, walaupun dimakan oleh manusia dari beliau. Ini mohon pencerahan Ustaz. Apakah kami belum pernah lihat di sana, cuman apakah dibedakan antara yang dihalalkan oleh Allah maupun yang diharamkan itu sudah dipilah-pilah. Kemudian juga yang di pasar ini siapakah yang mengatur untuk membedakan antara yang halal dan haram? Misalnya daging sapi sama daging bebek. Ini harap Ustaz untuk menangani domba benar. Bagaimana cara melakukan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tempat penyembelihan campur, ya. Jadi ada penyembelihan kambing, sapi, dan juga babi. Seperti itu ya Pak ya. Nah, tentunya kalau seperti ini tidak boleh ya, tidak boleh. Karena itu tadi akan menimbulkan kerancauan. Orang akan sulit membedakan, atau orang yang nggak tahu ya, sama sekali nggak tahu, belum bisa membedakan ini daging apa, mungkin dia sulit membedakan. Nah, dikhawatirkan tiba-tiba qadarullah dia makan daging tersebut, maka dia makan daging yang haram. Tentunya tidak boleh. Bahkan lah ini yang punya siapa ya? Kalau orang muslim yang punya, tentunya haram. Orang muslim punya tempat sembelihan kok mau menyembelih babi atau anjing di tempat tersebut, ini haram hukumnya. Ya, kena tolong menolong di dalam keburukan. Kita tahu babi ini haram, maka semua yang berkaitan dengan babi itu haram. Peliharanya haram. Orang yang bekerja tukang kasih makan babi, mungkin ada orang yang bekerja di kandang babi. Orang Islam kerjanya di kandang babi, setiap hari ngasih makan babi, ini juga haram.
Kemudian memfasilitasi tempat untuk menyembelih babi tersebut itu juga haram, karena semua ini berkaitan dengan babi, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Nah, kalau dia orang Islam, ya, tidak boleh dia memfasilitasi tempat untuk menyembelih babi. Baik. Kalau ini yang punya adalah orang non-muslim, dia yang punya tempat penyembelihan ini orang non-muslim, kadang-kala dia menyembelih sapi, kadang-kala dia menyembelih babi. Maka di sini perlu penelitian yang ekstra. Penelitian gimana? Penelitian gimana cara menyembelih hewan-hewan tersebut. Karena yang punya itu adalah non-muslim. Kalau yang punya orang Islam kita masih agak tenang. Tapi kalau yang punya ini non-muslim kita lebih hati-hati. Dikhawatirkan nanti penyembelihannya itu tidak syar'i. Yang punya non-muslim tapi kita sudah tahu pasti saat menyembelih dia datangkan para jagal-jagal muslim yang tahu ilmu tentang cara menyembelih yang benar. Kalau kita betul-betul tahu seperti itu, alhamdulillah ini enggak jadi masalah. Tapi kalau kita belum tahu, maka perlu lebih hati-hati. Karena ada, ya, sebagian kandang-kandang ayam itu punya orang Cina. Punya orang Cina, ya, punya orang non-muslim. Nah, tapi di saat menyembelih ayamnya, dia datangkan beberapa orang muslim untuk menyembelih ayam tersebut. Baik, meskipun ada yang menggunakan alat. Nah, yang mengendalikan alat ini pun harus orang Islam. Contoh, alat untuk menyembelih satu kaligus, ya. Begitu ditekan tombolnya akan gergaji itu atau pisau itu akan putar. Nah, beberapa ayam langsung putus. Nah, ini pun yang menekan tombol itu orang Islam, ya. Karena ini hitungnya dia menyembelih dengan satu kaligus membaca bismillah, menekan tombol niatnya untuk menyembelih. Ini juga boleh. Tapi yang lebih afdol sebagaimana diterapkan kerajaan Malaysia, tidak boleh menyembelih dengan alat. Jadi menyembelihnya manual. Itu yang kami dengar dari saudara-saudara yang bekerja di kandang ayam di Malaysia, itu wajib, ya, menyembelihnya dengan manual. Ini masya Allah. Kalau seperti itu, ya. Nah, kemudian yang di pasar ini siapa yang bertanggung jawab? Tentunya ya pemerintah setempat, ya, yang bertugas berwenang untuk mengatur hal-hal tersebut. Maka dia yang bertanggung jawab tentang kehalalan daging-daging yang disembelih tersebut. Kalau kitanya seperti apa? Kitanya tentunya hati-hati. Artinya kita nggak buta-buta sama sekali. Kalau kita tahu ciri-cirinya, yang disembelih sama yang nggak disembelih, ya itu kita pelajari. Tapi hukum asalnya adalah kita ini apa saja, kalau kita nggak tahu itu hukumnya boleh. Beli ayam di pasar, ya boleh. Yang jual apakah orang Islam, pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, nggak apa-apa kita beli ayam tersebut, karena hukum asalnya kita boleh, kecuali ada informasi kalau ayam ini ternyata cara penyembelihnya tidak benar, baru kita tidak boleh beli di tempat tersebut. Sebelum ada informasi seperti itu, hukum asalnya boleh kita makan daging tersebut. Jadi kita ini alhamdulillah dikasih kemudahan dalam agama Islam. Hukum asalnya itu boleh. Jadi datang ke pasar itu nggak perlu tanya ke penjualnya, ini gimana nyembelihnya, nggak usah. Ini yang menyembelih baca bismillah atau nggak perlu nanya seperti itu, ya. Kecuali kalau memang kita dapat informasi, ya. Atau memang ada ciri-cirinya. Kita lihat ayamnya kok hanya terpotong kulit luarnya saja di leher. Urat lehernya kok enggak putus. Nah, berarti ciri-ciri ini menyembelihnya enggak syar'i, penyembelihannya enggak benar. Karena ada sebagian ayam yang di lehernya itu urat lehernya enggak terputus. Jadi hanya robek di bagian itunya saja, robek di bagian kulitnya. Nah, kalau kita tahu seperti itu ya enggak usah dibeli. Berarti ini jelas, ini enggak sah. Ya, Allah alam bisawab. Jadi seperti itu, ya. Yang bertanggung jawab ya yang punya wewenang di tempat tersebut. Dan biasanya dibedakan, ya Pak, ya. Ada daging sapi, daging kambing, daging yang haram juga ada tempat tersendiri, ya. Nggak mungkin nyampur, ya.
Kecuali mungkin di daerah lebih dominan non muslim ya, mungkin ya. Ada pasar namanya apa? Pasar kuliner ekstrim ya, kuliner ekstrim. Semua hewan ada di situ ya. Yang ular, kodok, buaya, musang, kelelawar ya ini. Ini ada juga seperti itu. Nah ini ya kita nggak perlu masuk ke situ ya, nggak perlu masuk ke pasar yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, tapi mungkin ada yang lain. Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.